warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ama Vidya di program terkeren terhits Rahmatan lil Alamin, apalagi kalau bukan Pas Manja, podcast anak sekolah Manuja Cerita. Baik sahabat Manuja yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, hari ini kita mengundang tamu spesial, Ibu Guru cantik yang sudah ada di sebelah saya. Nah, kira-kira nanti kita akan membahas tentang apa sih di episode yang kali ini, dan siapa sih Bu Guru yang ada di sebelah saya, seperti itu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung perkenalan saja dengan Ibu Guru yang ada di sebelah saya. Silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih Bu Fit. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Fausnia. Di sini saya sebagai Kakomli atau Kepala Jurusan di Bisnis Daring Pemasaran, atau kalau sekarang itu istilahnya adalah bisnis digital. Nah, teman-teman atau sahabat manja yang ada di rumah maupun ada di sekolah, kali ini bintang tamunya adalah Ibu Siti Fausnia, yang dimana Ibu Siti Fausnia ini adalah selaku Kakomli atau Ketua Jurusan, Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Digital, seperti itu ya. Nah, kira-kira hari ini kita akan mengupas tentang apa sih dengan Bu Siti Iva? Jadi kali ini temanya adalah terkait dengan persiapan STS atau sumatif tengah semester, yang dimana nanti STS yang tahun ini akan lebih berbeda dengan STS yang tahun kemarin, seperti itu ya Bu Siti Iva? Iya, betul sekali. Baik, untuk lebih lengkapnya seperti apa sih STS itu dan nanti wujudnya seperti apa, mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu Siti Iva, karena teman-teman atau sahabat manja yang ada di rumah maupun yang di sekolah mungkin belum paham apa sih yang dimaksud dengan STS, kemudian nanti wujudnya seperti apa, seperti itu Bu Siti. Nah, jadi berhubungan dengan akan dilaksanakannya STS tadi, kira-kira nanti akan dilaksanaannya atau pelaksanaannya itu di tanggal rentan waktu rentan tanggal berapa sih Bu Siti Iva gitu ya? Iya. Untuk pelaksanaan STS sendiri atau unjuk kerja tengah semester ini nanti dilaksanakan di rentan waktu atau tanggal 6 sampai dengan 11 Oktober 2025. Begitu ya Bu Siti. Jadi hari Senin sampai dengan Sabtu. Baik, 1 minggu full berarti Bu Siti Iva ya. Baik, jadi sahabat Manuja yang ada di rumah maupun ada di sekolah, siap-siap ya. Maka karena setelah ini kalian akan melaksanakan STS yang dimana rentan waktunya kurang lebih 1 minggu. Betul. Dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 11. Iya. Dilaksanakannya itu nanti semua kompetensi keahlian dan juga mulai tingkat 10 sampai dengan 12. Oh, baik, berarti ini nanti pelaksanaannya bersamaan, mulai dari kelas 10, 11 maupun 12 akan melaksanakan STS dalam waktu yang bersamaan. Baik Bu Siti Iva, kira-kira bagaimana sih persiapan atau mungkin adakah keluh kesah dari Bapak Ibu Guru terkait dengan persiapan STS di tahun ini? Nah, ini menarik sekali nih Bu Fit ya. Iya. Karena apa? Karena unjuk kerja ini itu kan agak berbeda dengan tahun kemarin. Baik. Ya kan? Ada inovasi, juga ada beberapa perubahan yang kita lakukan, dan kesan keluh kesahnya dari Bapak Ibu Guru sempat ada. Ada beberapa Bapak Ibu Guru itu yang merasakan kegiatan unjuk kerja ini sebagai suatu tantangan bagi mereka. Suatu tantangan baru, karena apa? Karena di situ Bapak Ibu Guru harus menyusun beberapa rubrik penilaian, skenario tugas praktiknya nanti untuk siswa. Setelah itu juga menyesuaikan waktu pelaksanaannya juga gitu. Baik. Oh, jadi untuk tahun ini STS-nya atau sumatif tengah semesternya itu berbentuk unjuk kerja. Baik, jadi teman-teman sahabat Manjua yang ada di rumah maupun yang di sekolah, perlu kita ketahui bahwa STS yang ada di SMK Ma'arif NU Jatirejo pada tahun ini kita ubah dalam bentuk unjuk kerja, gitu ya. Yang dimana nanti mungkin ada sedikit kolaborasi seperti itu ya Bu Iva? Iya, kolaborasi antara beberapa mapel. Luar biasa sekali. Jadi untuk kolaborasinya ini apakah nanti dilaksanakan untuk kelas 10 saja atau semua tingkat? Untuk kolaborasinya nanti semua tingkat. Jadi mulai dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, baik di jurusan BDP, TKR maupun TKJ. Gitu. Baik, wah, sepertinya ini sedikit menarik ya. Betul, bukan sedikit sekali, tapi kayaknya memang ini menarik sekali. Karena apa? Di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita belum atau sudah melaksanakan, tetapi belum beberapa mapel secara keseluruhan seperti itu ya. Hanya beberapa mapel saja yang kemarin itu kolaborasi. Nah, untuk tahun ini itu lebih banyak kolaborasinya antar beberapa mapel. Nah, luar biasa sekali. Jadi
sepertinya pun anak-anak juga sudah nggak sabar untuk melaksanakan STS ini ya, yang dimana perlu diketahui sahabat manja bahwa tingkat kelas 10, kelas 11, kelas 12 melaksanakan STS dalam bentuk unjuk kerja yang dimana dikemas secara kolaborasi antar mapel seperti itu. Baik, yang selanjutnya nih Bu Siti Iva, apa sih perbedaan STS tahun ini dengan STS tahun sebelumnya, yang dimana mungkin sahabat manja juga banyak yang mengetahui bahwa tahun lalu juga sama-sama unjuk kerjanya. Nah, perbedaannya antara tahun kemarin dan tahun ini itu kira-kira apa sih Bu Siti Iva? Ya, baik. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya Bu Fit ya. Jadi kemarin 2 tahun ke belakang ini kita sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan unjuk kerja untuk di STS-nya atau maupun di UAS-nya. Nah, kalau untuk yang tahun ini itu lebih untuk proyeknya itu lebih kita tekankan banyak dari guru mapel yang berkolaborasi gitu. Jadi ada beberapa proyek, jadi mulai kelas 10 tingkat 10 itu ada sekitar 3 proyek yang harus mereka laksanakan. Untuk yang di kelas 11 juga seperti itu, sama di kelas 12 juga sama seperti itu. Jadi dari mapel lain itu satu proyek itu kira-kira ada 3 sampai 4 mapel yang berkolaborasi. Wah, berarti ini termasuk kalau kita sampaikan adalah efisiensi waktu, seperti itu ya Bu Siti Iva ya? Baik, efisiensi waktu tetapi dengan proyek yang mungkin dikemas secara lebih unik seperti itu. Mungkin bisa di-spill sedikit Bu Siti Iva, kira-kira proyek apa sih dari kelas 10? Mungkin ada proyek unggulan yang berbeda dari tahun kemarin. Kelas 11 apa, kelas 12 apa, mungkin supaya teman-teman yang ada di rumah juga sama-sama tahu kira-kira apa sih yang bikin menarik. Ini kemarin kan untuk yang kelas 10 kan ada 3 proyek ya, yang saya lihat itu ada satu proyek yang sangat menarik, itu di proyek 3 itu kolaborasi antar mapel seni budaya, bahasa Jawa, sama sejarah Indonesia dan juga PJOK. Nah, itu di situ nanti proyeknya adalah anak-anak itu melakukan gerakan tari. Oh, jadi mungkin dari kolaborasi 4 mata pelajaran ini, sejarah Indonesia, seni budaya, kemudian PJOK dan juga Secin, ya, itu nanti proyeknya berupa ini, pagelaran seni tari. Iya, betul, kayak pagelaran seni tari. Jadi mereka harus mencari salah satu tari tradisional ya Nusantara itu, terus dikolaborasikan dengan gerakan juga, dan juga nanti sama ada penyampaian ini, narasi berarti ya Bu ya? Narasinya dalam bahasa Jawa. Oh begitu, berarti teman-teman yang ada di rumah sahabat manja perlu kita ketahui bahwa di kelas 10 ini unjuk kerjanya ada proyek yang berbeda dari tahun kemarin, yakni kolaborasi antara 4 mata pelajaran. Ada sejarah Indonesia, seni budaya, kemudian bahasa Jawa dan juga PJOK, yang dimana nanti proyek akhirnya adalah anak-anak dari kelas 10 ini, satu angkatan ini harus membuat pagelaran seni tari seperti itu. Jadi yang dimana seni tari ini tidak hanya menyampaikan tarian tradisional saja, tetapi juga harus menyampaikan sejarah dari tari tradisional ini seperti apa sih, dan mengusung menggunakan bahasa Jawa dalam penyampaiannya. Wah, mungkin bisa kita kasih apresiasi dalam teman-teman ya, karena proyek ini amat sangat luar biasa. Karena notabene yang kita ketahui bahwa SMK Ma'arif NU Jatirejo ini khususnya paling banyak ini dari jurusan TKR ya, yang betul, dimana TKR ini didominasi oleh siswa laki-laki seperti itu. Jadi mungkin ini sebagai bentuk apa ya, penasaran mungkin ya teman-temannya ada di rumah, karena kira-kira seperti apa sih kalau cowok-cowok itu nari. Betul. Oke. Kalau itu tadi proyek dari kelas 10 ya Bu Siti Iva. Kalau yang di kelas 11 kira-kira apa Bu Siti Iva? Kalau di kelas 11 kurang lebih ada 3 proyek juga nanti di situ, hampir sama untuk yang kolaborasi Secin, bahasa Jawa, PJOK sama PKN, itu nanti mereka observasi ke candi-candi Bu Fit. Observasi ke candi-candi dengan melakukan gerakan senam di pelataran candi tersebut dan didokumentasikan berupa foto dan video. Baik, ini sama halnya seperti lawatan sejarah seperti itu ya Bu Siti Iva ya. Jadi di mana siswa-siswi ini dituntut untuk cakap berbahasa Jawa, yang dimana notabene bahasa Jawa adalah bahasa kita sendiri. Betul. Ya, terutama kita di Jawa Timur gitu. Jadi harus mengusung dan mengapresiasi dan mencintai bahasa kita sendiri, yakni bahasa Jawa, yang dimana dihubungkan dengan sejarah-sejarah yang ada di kecamatan terdekat kita, yakni di Kecamatan Trawulan gitu ya, yang
Dimana kita ketahui, sahabat manja, bahwa Kecamatan Trawulan ini banyak sekali situs peninggalan sejarah Majapahit begitu. Dan nanti dimana di sana dikolaborasikan dengan mata pelajaran PJOK yang harus menampilkan senam anak Indonesia hebat, seperti itu ya, di pelataran candi. Saya rasa ini adalah proyek yang sungguh luar biasa dan amat sangat menarik seperti itu. Dan belum tentu di sekolah-sekolah lain menerapkan hal seperti ini, Bu Siti Iva. Betul. Begitu. Baik. Untuk yang terakhir ya, ini di kelas 12, kira-kira proyek apa yang beda dari tahun kemarin? Kalau untuk yang di kelas 12, nah ini unjuk kerjanya ini real job gitu. Oh, real job. Ya, real job. Di masing-masing jurusan, mulai dari TKR, TKJ maupun bisnis digital, mereka harus bisa mencari konsumen. Mencari konsumen. Gitu. Mencari konsumen. Kalau yang di TKR untuk bisa servis, ya servis kendaraan baik mobil maupun sepeda motor di bengkel SMK Manuja. Wah, luar biasa sekali. Untuk yang jurusan TKJ, pasang wifi. Itu bukit ya, pasang wifi, jadi konsumen untuk bisa pasang wifi di rumah ataupun di kantor, di instansi lainnya. Gitu. Ya. Kalau untuk yang bisnis digital? Kalau untuk yang bisnis digital, karena kita sudah punya marketplace sendiri, ya kan, punya toko online. Jadi nanti anak-anak jualan produk yang kita sudah kerjasama nih dengan salah satu perusahaan yang ada di Mojokerto. Begitu, berarti luar biasa sekali ya. Ini real jobnya atau pekerjaan nyatanya dari kelas 12, mulai dari jurusan teknik kendaraan ringan, teknik komputer dan jaringan, dan juga bisnis daring dan pemasaran. Ini saya rasa amat sangat luar biasa, yang dimana terkadang Bu Siti Iva, tidak semua siswa yang berada di bangku sekolah, khususnya di kelas 12 itu bisa menggait customer, iya, bisa membawa customer untuk datang ke sekolahan kita. Dan bagaimana caranya mereka juga harus istilahnya mempromosikan ini loh, strategi marketingnya. Strategi marketingnya berarti ya di sini ya yang lebih ditekankan. Bagaimana sih cara nanti siswa-siswi kita ini mempromosikan secara tidak langsung bahwa di sekolah kita ini punya bengkel loh, kemudian punya jasa pasang wifi, kemudian kita juga punya marketplace untuk penjualan produk-produk kita sendiri, gitu. Offline maupun online-nya. Oh iya, jadi ada offline-nya, ada online-nya juga ya, sahabat manja, begitu. Nah, Bu Siti Iva, untuk yang selanjutnya nih, dengan metode unjuk kerja yang sudah kita bahas tadi, sudah kita sampaikan tadi, yang sudah panjang kali lebar, kira-kira apa sih Bu Siti Iva dampak positif daripada kegiatan tersebut? Dampak positifnya saya rasa banyak sekali Bu Fit ya. Baik. Yang pertama mungkin siswa dituntut lebih aktif gitu ya, lebih aktif, terus terlibat secara langsung dalam proses belajarnya nanti. Terus yang kedua, meningkatkan keterampilan vokasional mereka sesuai dengan jurusan masing-masing. Baik. Itu. Yang ketiga, memberi gambaran nyata tentang penguasaan daripada kompetensi siswa itu tersendiri. Terus yang selanjutnya juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, ya kan, kolaboratif, dan juga bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Gitu. Ya, Salah baik. satunya seperti itu. Jadi memang dampak positifnya memang banyak ya, karena kita Ya, adalah dan satu lagi Bu Fit, Oh iya, yang apa tidak Bu Siti kalah Iva? pentingnya itu meminimalisirkan atau meminimalkan copy paste. Ya kan? Yang selama betul ini kan sekali. banyak terjadi di Iya. anak-anak gitu nggih. Iya. Jadi copy paste gitu. Jawaban itu tinggal copy paste aja anak-anak. Nah, kalau unjuk kerja itu berarti mereka sifatnya kan individual, Iya. Fit, ya kan? Jadi mereka harus bisa berekspresi sendiri, Iya. harus bisa bekerja sendiri gitu, berpikir sendiri, nalarnya ya kan, keterampilannya, mulai dari skillnya, keahliannya itu nanti keluar semua dari anak-anak. Baik, berarti dengan adanya unjuk kerja ini dampak positifnya adalah bagaimana sih siswa ini nanti bisa bernalar kritis seperti itu ya. Kemudian jika nanti dibentuk kelompok, bagaimana cara bergotong royong yang benar. Kemudian lebih menerapkan seperti apa sih kompetensi keahlian dan juga skill ya, atau kemampuan yang sudah dimiliki dari dini seperti itu. Karena sudah diadakan unjuk kerja mulai dari kelas 10, 11, 12, artinya mungkin Bapak Ibu guru pun juga bisa mengevaluasi ya. Betul. Sampai mana sih kemahiran anak-anak ini? Kemampuan anak ini kan nggak sama. Betul. Dari unjuk kerja ini, jadi Bapak Ibu guru bisa menilai nih karakteristik dari siswanya ya kan, yang sudah kompeten dan, Betul. dan juga yang belum kompeten gitu. Betul. Jadi nanti di sini kita juga bisa menemukan bakat dan minatnya Iya. mungkin Bu Siti Iva ya. Jadi bisa kita ketahui juga, oh ternyata si A ini mahir di segi public speaking.
si B mahir di segi misalkan kalau di teknik itu dari segi mungkin servisnya atau mungkin yang di TKJ jaringan atau yang di perangkat kerasnya seperti itu ya. Baik, jadi sahabat manusia yang ada di rumah maupun ada di sekolah, perlu kita ketahui bahwa SMK, sekolah menengah kejuruan, itu kita harus bisa menekankan seperti apa sih cara menularkan atau menyampaikan atau apa ya istilahnya itu memberitahukan kepada khalayak umum apa sih yang dimiliki dari siswa-siswi yang ada di SMK seperti itu. Jadi kan ada bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Iya, betul. Itu yang membedakan. Jadi tidak hanya melulu kita belajar tulis menulis saja, tetapi apa kemampuan yang dimiliki oleh lulusan-lulusan SMK ini tadi. Seperti itu mungkin ya Bu Siti Iva. Oke. Baik. Untuk yang selanjutnya nih Bu Siti Iva. Apakah ada siswa yang mungkin mengutarakan pendapatnya terkait dengan metode ujian untuk unjuk kerja tahun ini? Yang pastinya kan untuk yang kelas 11 dan juga kelas 12 mungkin di tahun lalu sudah merasakan. Sudah merasakan. Yang masih baru atau masih fresh ini kan mungkin yang kelas 10. Nah, terkait dengan sudah pernah terlaksanakannya di tahun kemarin, mungkin ini pertanyaannya lebih segi ke siswa-siswi yang ada di kelas 11 dan kelas 12. Itu kira-kira seperti apa sih Bu Siti Iva? Ada nggak tantangan-tantangan atau ada nggak, aduh Bu kok harus praktek lagi capek? Apakah ada seperti itu ataukah mereka melaksanakannya dengan enjoy saja? Iya, menarik nih Bu Fit. Kalau untuk yang kelas 10 karena mereka kan baru bergabung ya di sekolah kita, jadi baru pertama kali melaksanakan unjuk kerja. Kalau untuk yang kelas 10 saya rasa mereka banyak sekali yang nervous, bingung gitu. Iya, bingung. Jadi Bu gimana gitu, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ya bagaimana caranya kita sebagai guru pembimbing mereka untuk memberi mereka motivasi, semangat dan juga arahan gitu. Jadi untuk mereka melaksanakan kegiatan unjuk kerjanya nanti. Kalau untuk yang kelas 11 dan kelas 12 karena mereka tahun-tahun kemarin sudah pernah melaksanakan unjuk kerja, jadi mereka lebih termotivasi lagi Bu Fit gitu. Seperti itu ya, lebih jadi, semangat ya. Iya, betul. Baik, berarti bisa kita simpulkan sahabat manusia yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah bahwa jika kalau yang kelas 10 itu merupakan sesuatu yang baru bagi mereka seperti itu ya, jadi menumbuhkan semangat. Untuk yang kelas 11 dan kelas 12 ini memicu semangatnya lebih keras lagi karena ternyata unjuk kerja yang tahun ini ternyata lebih seru loh daripada yang tahun kemarin. Jadi mereka menjadikan evaluasi yang tahun kemarin menjadikan motivasi bagi mereka untuk bisa mengupgrade dirinya. Iya betul, seperti itu. Jadi seru sekali ya. Misalkan mungkin kalau saya berada di bangku sekolah atau berada di kelas 10, 11, 12 juga akan excited seperti itu ya, tertarik sekali dan senang sekali. Wah iya, luar biasa sekali. Ternyata ini loh jati diri saya sebagai siswa dan siswi SMK, khususnya yang ada di SMK Ma'arif NU Jatirejo. Karena sahabat manja yang ada di rumah maupun ada di sekolah, perlu kita ketahui bahwa SMK Ma'arif NU Jatirejo ini selalu memberikan rasa yang berbeda daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi itu yang patut kita pegang dan mungkin kita perlu budayakan terus ya Bu Iva ya, sesuatu yang berbeda itu. Karena kalau sama itu ya sudah seperti itu, tapi kalau berbeda insya Allah ya pelaksanaannya atau kita menjalaninya itu akan lebih termotivasi lagi, lebih semangat dan lebih ekspresif mungkin seperti itu ya Bu Siti Iva ya. Baik. Harapan ke depan, karena Bu Siti Iva ini adalah ketua pelaksana ya Bu Siti Iva ya di unjuk kerja tahun ini, kira-kira harapan Bu Siti Iva nih, khususnya Bu Siti Iva sendiri untuk pelaksanaan unjuk kerja ini, baik untuk sekolah maupun untuk anak-anak itu seperti apa harapannya? Ya, harapannya ya semoga pelaksanaan unjuk kerja ini tidak hanya sampai di sini, kita untuk tahun depan selanjutnya kita terus menerapkannya itu dan lebih inovasi lagi Bu Fit. Mungkin nanti ya dari sistem cara kerjanya mungkin atau mungkin dari sistem inovasi yang pasti inovasi, kemudian pasti mungkin ada beberapa tambahan proyek yang berbeda seperti itu ya Bu Siti Iva ya. Jadi kita tambahkan elemen-elemen di dalamnya itu yang kurang apa nanti kita berusaha untuk memperbaiki. Baik, kemarin ini sempat saya juga melihat keseruan anak-anak ketika
persiapan, pelaksanaan, karena pelaksanaan STS ini tinggal menghitung hari seperti itu ya Bu Siti Iva. Jadi saya melihat sekali persiapan anak-anak mulai dari kelas 10, 11, 12 itu mereka amat sangat produktif sekali untuk mempersiapkan itu. Iya. Anak-anak antusias sekali. Iya, apalagi di proyek-proyek yang seperti kelas 10 tadi yang sudah disampaikan Bu Siti Iva, pagelaran seni tari. Ketika menyiapkan properti pun juga sangat antusias sekali. Kemudian salah satunya juga yang di kelas 11 maupun di kelas 12 itu terletak di ini, kemarin yang saya tahu adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Mereka benar-benar serius sekali dalam menghafalkan. Saya lihat ketika coba disampaikan, ternyata mereka benar-benar 100% gitu dalam mempersiapkan, menghafalkan, memaknai apa nanti materi-materi yang akan mereka sampaikan. Mereka benar-benar belajar dengan serius. Nah, baik sahabat manja yang ada di rumah maupun ada di sekolah, itu tadi adalah sedikit perbincangan kami pada siang hari ini yang membahas terkait dengan persiapan STS yang berupa tadi diwujudkan dalam bentuk unjuk kerja di SMK Ma'arif NU Jatirejo. Baik sahabat manja yang ada di rumah maupun ada di sekolah, sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu ya sedikit pantun. Sepertinya Bu Siti Iva punya pantun untuk teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Dan saya minta bantuan dikasih cakep ya nanti ya. Oke, baik Bu Siti Iva. Oke, baik. Jalan-jalan ke kota Jepara. Cakep. Beli ukiran karya anak bangsa. Cakep. Unjuk kerja penuh makna dan cara. Cakep. Wujudkan generasi SMK siap berkarya. Satu pantun lagi nih dari saya. Nanti minta cakepnya juga ya. Oke. Minum teh hangat di pagi hari. Cakep. Sambil dengarkan podcast inspirasi. Cakep. Terima kasih sudah ikut berbagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya nanti. Baik, sahabat manusia yang ada di rumah maupun ada di sekolah, jangan lupa terus saksikan tayangan Pas Manja, podcast anak sekolah Manuja Cerita setiap hari Senin hanya di YouTube SMK Ma'arif NU Jatirejo. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.